nama Tuhan kita semua boleh bisa berkumpul, amin. Pada pagi hari ini, mungkin seringkali kita melakukan tanda salib tiap pagi, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum berdoa. Tapi mungkin Bapak Ibu tahu nggak sih, kenapa kita membuat tanda salib? Nanti kita akan tahu jawabannya. Oke? Mazmur 118 ayat 24 berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Mari itu saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyi bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau menari untuk Tuhan. Saya ajak berpasangan berdua-dua. Kita akan nyanyi bersama dan ada gerakannya. Boleh ikutin gerakan teman-teman yang di sini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Bilang ke sebelahnya tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Kita mau nyanyikan kebesaran Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun, saat ini kita mau tanggalkan semua beban-beban masalah. Kita mau fokus untuk memuji Tuhan. Oke, kita percaya bahwa Tuhan bekerja. Amin. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Puji dan Serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Yesus sanggup. Dia sanggup. Gerakkan kakimu, kita mau menari bagi Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab siapa sanggup? Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sebelah sini saja saya mau dengar nyanyi ya. Sama-sama kita mau nyanyi bagi Tuhan. Sebelah sini saja. Angkatlah suara. Amin. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir. Sebelah sini saya, jangan mau kalah. Gerakkan kakimu, Bisa lebih semangat lagi. menarilah Dan bertepuk tangan, bersukacitalah, sama-sama. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sama-sama nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, sekali lagi nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Amin. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita tetap mau nyanyi bagi Tuhan Yesus. Amin. Walaupun banyak masalah, banyak pergumulan dalam hidup kita, tapi kita percaya bahwa kita punya satu nama, yaitu Yesus, yang kuasanya sungguh besar bagi hidup kita. Amin. Mari kita mau tenangkan hati kita.
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang penuh kasih. Terima kasih kalau pada pagi hari ini Kau boleh kumpulkan kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Dan tak terlebih lagi Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar lebih tentang kuasa tanda salib-Mu, kuasa yang berasal daripada Engkau saja Tuhan. Kiranya kami boleh semakin haus akan firman-Mu Tuhan. Kami boleh mau belajar terus Tuhan, ajar kami terus. Dan saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu. Dan kami mau bawa setiap rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami bersyukur, kuasa-Mu nyata Tuhan. Ketika kami mengucapkan terima kasih Tuhan, lawatan-Mu boleh bekerja bagi setiap kami. Kami yang merasa berat, kami yang berbeban Tuhan, Kau boleh angkat dan gantikan dengan rasa ucapan syukur. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami mau persembahkan setiap rasa syukur kami. Ku persembahkan Korban syukurku yang terbaik. Sekali lagi kami mau katakan saat kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. ini setiap hati kami Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Kami bawa setiap syukur kami. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di setiap hati kami Tuhan, hati dengan limpah dengan rasa syukur. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sungguh Engkau baik Tuhan, di setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap hari kami Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu begitu nyata Tuhan. Kami mau datang dengan setiap rasa syukur kami. Kami nyatakan Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami tersungkur dan kami mau sembah Engkau. Ku tersungkur Dan sembah, kami persembahkan korban syukurku hanya bagi-Mu Tuhan. Terbaik bagi-Mu, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, sebab hatiku limpah dengan sungguh Engkau Tuhan yang baik. Tuhan baik selamanya. Ku bawa kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Dengan segenap hati katakan, ku bawa korban. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, hati yang penuh dengan rasa syukur. Dan Kau melihat tangan-tangan yang terangkat hanya bagi-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur,
sebab Tuhan baik selamanya. Lebih dalam lagi kami mau katakan, korban syukur, sungguh Engkau baik Tuhan. tempat Tempat kudus-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kami mau nyatakan sebab Engkau sungguh baik. Sebab Tuhan baik, sungguh Engkau baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Kami bersyukur, apapun keadaan kami bersyukur. Oh, kuasa-Mu nyata bagi hidup kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, nyatakan setiap rasa syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau yang lawat kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bangga punyalah seperti Engkau. Ku bangga punya Bapa seperti Engkau. Oh, thank you Lord. Kuasa-Mu nyata, ini hati kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap lawatan-Mu. Terima kasih, sungguh kami bersyukur. Punyalah seperti Engkau, punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, mulut kami penuh dengan pujian, mulut kami penuh dengan rasa syukur kehadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang begitu baik. Kami bersyukur kalau kami punya Bapa yang memelihara kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau nyatakan kebesaran-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau nyanyikan kebesaran-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan. Oh, how great is our God. Sing with me, how great. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Sekali lagi kami mau nyatakan kebesaran-Mu. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we sing, how great is our God. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. is our God. And now we see how great is our God. Oh, how great is our God. Is our God.
Sing with me how great. Ini setiap kami Tuhan, kami nyatakan kebesaran-Mu. How great, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me how great, oh, is our God. And all we see how great, and all we see how great, and all we see how great, how great, and all we see how great, great, how great is our God. Oh, kami beri sorak-sorai hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh Engkau besar dan kuasa-Mu nyata. Kami mau nyatakan bahwa hanya Engkau milik kami Tuhan. Engkau milik kami di surga dan di bumi. Kami percaya bahwa Engkau Allah sumber kuat kami. Mari katakan tos pada kanan kiri, katakan Allah sumber kuatku. Ini setiap hati kami Tuhan, hati yang mau memuji-Mu. Hanya Kau milikku di surga. tiada yang ku ingini di bumi. Yes Lord, kami gak mau andalkan kekuatan kami, Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di Surga, kami bangga mau yang lain, hanya Engkau Tuhan. yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku. Kami percaya bahwa Kau tetap selamanya, Pasti Kau tetap selamanya. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi kami mau katakan kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sungguh Kau sumber kami selamanya. Sekali lagi kami mengatakan selamanya, selamanya. Yes Lord, kami mau memuji Kau lebih lagi Tuhan, dan kami mau sorakan haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan wuh. Sekali lagi katakan wuh. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau yang angkat tangan kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab kami percaya Kau beserta dengan kami. Dengan iman ku diselamatkan.
Semuanya bertepuk tangan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu Kuasa surga bumi nyatakan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, angkat dan kami mau nyatakan Kau hebat, Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ini setiap kami Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Kau kekuatan hidup kami. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap kan ku lewati. Ini iman setiap kami Tuhan, Kau sertaku dengan iman. Ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Kami angkat tangan kami, angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Sekali lagi kami mau angkat tangan kami. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Sungguh Kau Allah yang perkasa. Haleluya, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Kau menemani setiap kami Tuhan. Dan kami percaya kekuatan-Mu nyata bagi kami. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami mau undang Engkau hadir di setiap hati kami saat ini. Untuk memenuhi setiap hati kami. Dan kami percaya Tuhan, kami yang lemah boleh dikuatkan. Kami yang sakit boleh disembuhkan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan saat ini. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap hati kami Tuhan. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kami percaya kemenangan boleh terjadi Tuhan. Terjadi di sini. Ini setiap hati kami Tuhan, hati yang mau menyembah Engkau. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Sungguh Engkau Yesus kami segalanya Tuhan. Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
kami Tuhan, kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kami nyatakan Kau hadir Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Kelepasan boleh terjadi. Di sini. Kami yakin Kau hadir di sini. Kuasa-Mu nyata. Kami sembah Kau. Kami bawa hidup kami percaya kuasa-Mu nyata. Oh, Jesus, ya Rama la 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 la, yeah. Kami membawa hidup kami Tuhan. Kami bawa sakit penyakit kami. Kami bawa masalah kami. Kami mau serahkan. Oh, Jesus, Jesus, we worship You, oh God. Ya Rama la 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 la, oh, Sikira ma la la la, yeah. Oh, Sikira ma la 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 la. Hadirat-Mu Tuhan penuhi setiap kami, Engkau yang lawat kami. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pagi hari ini Engkau berkenan mengetuk pintu hati kami yang muda, yang junior, untuk boleh datang hadir ke hadirat-Mu untuk memohon berterima kasih atas semua anugerah cinta dan kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami semua tanpa mengenal usia. Rahmat, kesehatan jiwa raga, sukses dalam segala rencana dan karya kami alami, walaupun seringkali kami jatuh bangun, tetapi Engkau hadir dan berbicara kepada kami. Kiranya Engkau hadir bersama kami saat ini, jamah hati, pikiran, perasaan kami, agar kami sungguh memahami firman-Mu yang akan kami dengar bersama. Nyatakanlah kebaikan-Mu, urapilah kami semua. Semoga kami tetap memiliki rahmat kerendahan hati untuk senantiasa membuka pintu hati kami bagi Engkau yang Maha Kuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Satu dua catatan mengawali pertemuan ini. Izinkan saya untuk berikan catatan ini dan saya kira sangat penting untuk diketahui oleh kita semua.
Pertama, entah sadar atau tidak, selama ini saya ikuti kelompok-kelompok, apapun kelompoknya, paling banyak didominasi oleh para senior. Orang Eropa bilang senior citizen, warga masyarakat yang tua. Pagi hari ini, entah sadar atau tidak, kita semua dituntun oleh orang-orang muda. Orang-orang muda ini yang leading kita dalam pertemuan ini, dan bagi saya ini sungguh-sungguh anugerah yang istimewa karena apa ya, orang muda itu adalah fondasi untuk masa depan. Bukti bahwa orang muda kita sungguh-sungguh pintu hatinya diketuk oleh Tuhan sehingga mereka ikut mengambil bagian dalam kegiatan seperti ini. Mulai dari lagu maupun operasikan semua ini dan musik, bagi saya ini luar biasa. Dan kita paham bahwa di luar negeri itu kebanyakan anak-anak orang-orang muda dari Indonesia itulah yang menggerakkan kelompok-kelompok di sana. Entah itu di Amerika, di Australia atau di Eropa, manakala ada orang-orang muda Indonesia yang studi di sana, mereka itu adalah sponsor dalam kelompok-kelompok ini. Itu tanda bahwa orang tua kita di Indonesia ini sungguh sejak kecil menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak muda kita sehingga mereka sungguh-sungguh membuka hati untuk melayani Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Kita tepuk tangan untuk anak-anak muda. Terima kasih. Lalu yang berikut adalah bahwa ini yang perlu dicatat. Tanpa karismatik di Indonesia, orang Katolik itu tidak pernah bisa akan memegang kitab suci untuk membaca. Orang Katolik itu tidak berani untuk berdoa spontan. Orang Katolik itu tidak berani untuk tampil membawakan firman. Tetapi karismatik masuk Indonesia tahun 1970, waktu itu Uskup Leo Sukoto awal-awalnya menolak, tetapi 3 kali orang-orang yang katakan saja 2 imam yang datang dari luar menawarkan itu dan Uskup menerima. Ketika Uskup Leo Sukoto menerima, kemudian tersebar kelompok-kelompok karismatik Katolik di mana-mana. Di saat itulah orang Katolik mulai bisa baca kitab suci. Dulu orang Katolik itu begitu habis beli kitab suci dipajang di lemari, di buffet. Dan yang baca itu hanya romo-romo. Orang Katolik seakan-akan melihat kitab suci itu suci mulia dan tidak boleh dibuka. Lalu kemudian datangnya karismatik Katolik akhirnya membuka betul-betul hati orang Katolik Indonesia untuk mencintai kitab suci. Mencintai kitab suci. Dan mulai membaca kitab suci dengan mencoret pakai stabilo bos dan ini hafal lagi ayat-ayatnya. Sampai kadang-kadang kami para romo, para biarawati itu juga kalah dengan kaum awam yang sungguh-sungguh memahami kitab suci. Terutama mereka yang mungkin pernah di Cape dan sebagainya. Ini perlu dicatat supaya orang karismatik itu, kelompok karismatik Katolik itu sadar bahwa sumbangan karismatik Katolik untuk Indonesia itu, Gereja Katolik Indonesia begini. Yang kedua, adanya karismatik maka orang Katolik bisa berdoa spontan. Dulu disuruh berdoa tanda salib hanya Bapak kami salam meriah, nggak bisa doa spontan. Tak bisa lagi malu, nusung kata nggak tahu kok. Begitu masuknya kelompok karismatik Katolik di Indonesia ini, orang Katolik Indonesia disuruh spontan berdoa langsung. Coba tadi, anak muda, orang muda berdoa mantap. Itu karena jasa karismatik. Dan yang ketiga, karismatik Katolik Indonesia itu sungguh-sungguh luar biasa, memberi sumbangan keberanian untuk orang Katolik Indonesia untuk boleh mewartakan iman Katolik di mana saja. Kalau kita ke daerah-daerah, saya 14 tahun di Kalimantan, dan kemudian saya sering ke Papua, ke Ambon, saya lihat di sana umat beraninya itu karena karismatik Katolik.
Itu yang kita harus pahami supaya kita tahu bahwa sumbangan karismatik Katolik untuk gereja Katolik Indonesia itu begini. Jempol. Tanpa karismatik Katolik, umat Katolik itu berada dalam suasana piramida begini. Apa kata Paus? Ya okelah, itu saja yang kita ikuti dan sebagainya. Memang betul. Tapi kreativitas beriman dibuka oleh ini. Baik, pagi hari ini kita akan berbicara tentang kuasa tanda salib. Lanjut, next. Ya. Kuasa tanda salib. Mengapa kuasa tanda salib? Karena tanda salib adalah password bagi orang Katolik untuk bisa memulai suatu doa. Apakah doa spontan atau doa-doa dalam ibadat yang resmi seperti misa kudus, ekaristi kudus dan sebagainya. Tanda salib diawali dengan tanda salib. Itu ya. Nah, kita lihat tanda salib. Mengapa tanda salib? Dalam tradisi Katolik, ya, dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat, kita lihat bahwa ini ya, pengalaman di kampung-kampung. Misalnya, orang itu kalau di mana basis Katolik atau bukan hanya basis Katolik, di mana orang Katolik kalau mau makan tanda salib. Mau mandi tanda salib. Panjat pohon tanda salib. Keluar rumah tanda salib dan seterusnya. Tanda salib. Lalu yang berikut pengalaman saya waktu di Irlandia, saya kira pernah di sini waktu Pudo Korman ya, saya ceritakan itu. Di Irlandia itu orang keluar dari rumah begini tanda salib. Oh ya, bagus. Tanda salib. Tanda salib. Sesudah tanda salib diam sejenak gini. Sudah itu tanda salib lagi. Terus nanti di lampu merah stop. Begitu lampu hijau tanda salib. Jalan. Lewat gereja tanda salib. Lewat kapel tanda salib. Jurang tanda salib. Kuburan tanda salib. Kenapa tanda salib di segala tempat gitu loh. Satu saat saya bertanya kepada anaknya Arthur Guinness, cucu dari pemilik bir hitam, teman saya. Besar perusahaannya bir hitam itu. Saya bilang, Mr. John, mengapa kamu orang, no. Itu yang saya lihat dari dia. Kemudian satu saat saya di paroki, saya dengan 3 tukang waktu itu ngecat pastoran luar dan dalam, tembok luar dalam seluruhnya. Setiap jam 10 kami minum bersama. Pas hari ketiga jam 10 saya tanya gini, kenapa kalian orang Irlandia suka buat tanda salib? Lalu dia bilang, Father Fritz, engkau ini kan sekolah tinggi, engkau pasti mengerti baik tanda salib. Saya bilang, yes, I know. Saya tahu, saya bisa menjelaskan tanda salib dari segi teologi. Tapi ini kan kearifan spiritual lokal kamu yang ingin saya tahu gitu loh. Oh ya, kami, Father, sejak kecil orang tua sudah mengajar kami tanda salib. Tanda salib artinya tanda tambah menurut orang tua. Jadi kalau kami keluar rumah harus buat tanda salib, maksudnya supaya tambah selamat. Siapa tahu begitu keluar langsung mati ditabrak. Yang berikut supaya tambah sehat, supaya tambah teman. Melalui senyuman kita bisa menjalin pertemanan dengan orang lain. Senyum adalah jembatan terpendek antara 2 orang. Kemudian supaya tambah rezeki. Iya betul juga ya. Luar biasa. Oh, tetapi biasanya habis buat tanda salib, selalu diam dulu, tanda salib lagi baru jalan. Apakah ada doanya? Yes, ada doanya. Gimana doanya? Doanya adalah semoga setiap orang yang saya jumpai hari ini berkenan melihat Engkau di dalam diriku. Ya Tuhan, semoga setiap orang yang saya jumpai hari ini berkenan melihat Engkau dalam diriku. Ya Allah, itu bagi saya powerful doa itu. Dan jujur, 20 tahun sudah saya tinggalkan Irlandia, saya pakai doa ini sampai sekarang. Dan saya ajar orang-orang untuk menghafal doa ini, bukan hanya menghafal tapi menghayati doa ini. Satu saat sekian tahun bertemu Romovic, makasih itu doa memang luar biasa. Kan sering kali saya bilang begini,
Kalau engkau mau bertemu dengan orang, mau cari kerja atau ini, engkau mau pergi bertemu dengan bos-bos, engkau tanda salib dan berdoa begini. Misalnya, katakan saja bertemu dengan Pak Bos Sampurna. Ya Tuhan, semoga Pak Kian Sun yang saya jumpai sebentar berkenan melihat engkau di dalam diriku. Pergilah, Pak Kian Sun pasti akan manut-manut aja dengan engkau. Walaupun bertanya, tapi dia pintu hatinya sudah diketuk oleh doamu. Itu betul. Terbukti saya ke Jakarta bertemu dengan asistennya Tommy Soeharto yang yang memperhatikan semua perusahaan Tommy di Indonesia Timur, mulai dari Surabaya sampai NTT, Ambon dan Maluku, Irian, Papua. Saat itu saya ajar dia, saya bilang, kalau engkau, dia bilang gini, Romo, Mas Tommy itu orang bagus. Tapi kalau kita mau bertemu dengan dia, kita maju mundur. Gimana itu? Maju mundur. Orang takut, anak-anak buah itu selalu kalau mau masuk itu takut. Saya bilang, mau saya ajarkan doa. Ya, apa doanya Romo? Oh, saya ajarkan doa ini. Ya Tuhan, semoga Mas Tommy yang saya jumpai nanti berkenan melihat engkau dalam diriku. Ayo masuklah, pakai doa itu. Sekitar 5 tahun kemudian saya bertemu lagi, dia bilang, Romo Fritz, sampai sekarang Mas Tommy sangat mencintai saya. Saya masih dipakai dan sampai sekarang masih dipakai. Dia bilang, Romo, saya tidak akan bisa membalas kebaikan Romo, tetapi doa itu luar biasa untuk saya. Ya, itu yang namanya doa tikam. Zaman dahulu, itu yang namanya doa tikam. Sekali engkau ucap, pasti mantap. Nah, ini sisi lucunya. Ketika saya pulang dari Irlandia, saya ke Palangkaraya, saya ngajar, tapi juga fikjen untuk Bapak Uskup Palangkaraya yang sekarang. Sekitar 12 tahun yang lalu. Satu saat saya dan 2 mahasiswa saya ke Sampit Palangkaraya sekitar 82 kilo. 182 kilo. Antara Sampit Palangkaraya itu ada warung-warung Banjarmasin orang Islam. Kemudian separuh transmigran dari Jawa, Kediri dan Mojokerto, Mojosari itu. Jadi saat masuk makan di warung orang Islam ini, Banjar, tanda salib. Habis tanda makan, saya pergi bayar. Ibu haji yang jaga sebagai kasir, saya bayar, dia angkat mata, muka begini. Dia bilang, sampean, kada usah bayar. Loh, kenapa? Enggak usah bayar, kada usah, orang Banjar, kada usah bayar. Loh kenapa? Ya tadi aku lihat sampean itu berdoa, jadi kada usah bayar. Tanda salib toh. Jadi itu loh, padahal saya tidak berdoa untuk restorannya. Saya doa supaya ya sejahtera untuk diri sendiri. Tapi dia lihat ini loh. Wah Allah, hanya karena itu saya tidak bayar. Saya bilang kalau orang Katolik setiap kali masuk di sini pasti restorannya bangkrut. Karena tidak. Tapi itu loh, itu orang Islam. Gini loh. Saya satu saat di mana itu di Halim, Bandara Halim sama tanda salib. Karena di cancel, saya masuk minum, tanda salib, begitu pergi bayar, orang bilang sudah dibayarkan. Siapa? Itu ibu yang cewek yang di depan sana. Saya pergi jumpa dia. Mbak, terima kasih loh tadi dibayarkan. Iya, karena saya lihat Pak itu tanda salib. Pak Katolik ya? Iya, saya juga Katolik katanya. Astaga, ya mantap lah. Sama, di mana-mana tanda salib itu, waduh, langsung terjadi hubungan jembatan yang luar biasa itu. Itu loh. Lalu kemudian dulu-dulu kalau di kampung-kampung kita lihat di tiang-tiang atau di pohon-pohon orang buat tanda salib pakai kapur. Kapur. Mengapa kapur? Dan seorang bilang, wah itu orang Katolik. Bukan. Di Kalimantan itu di daerah-daerah pedalaman namanya agama Kaharingan. Asli lah. Asli. Orang buat tanda salib begini. Tanda salib. Kamu Kristen? Oh enggak. Oh gitu. Tapi memang ini tanda Kristen kok. Tanda Kristen itu tanda ampuh kan? Loh kenapa pakai itu? Materi dasar itu kapur. Kenapa kapur? Karena kapur itu mengandung daya isolatur untuk mengusir yang namanya gelombang-gelombang negatif, elektromagnetik atau geopatik yang mengusir semua. Maka pakai kapur. Jadi mempunyai daya isolasi untuk mengusir. Tapi tanda yang dipakai adalah kapur.
Begitupun di daerah timur, entah Flores atau Timor, orang Katolik pakai ini salib. Kamu tahu buat tanda salib? Enggak. Itu dari nenek moyang bilang itu memang tanda salib. Itu kalau pasang salib, setan tidak akan datang. Wah, begitu? Ya. Oh, mantap lah. Itu dari tradisi-tradisi tua juga sudah kenal Katolik. Kemudian pengalaman ketika Konstantinus Agung adalah kaisar pertama Romawi yang menerima gereja Katolik sebagai agama Katolik sebagai agama negara. Setelah ratusan tahun orang Kristen Katolik itu dikejar, dibunuh, dibuang ke kandang singa untuk dimakan singa. Baru dia ketika dalam satu perang dia melihat gambar di atas salib begini, terus tertulis in hoc signo vinces. Dalam tanda ini engkau akan menang. Ketika dia mulai melihat itu tanda, lalu kemudian dia secara langsung mendeklarasikan bahwa negara setelah melihat tanda ini dia menang atas peperangan. Dari situlah dia mengumumkan agama Kristen Katolik menjadi agama negara. Sampai pada akhirnya sudah tidak lagi ada penganiayaan, maka gereja Katolik tersebar di seluruh dunia sampai saat ini. Dan ibunya itu Ratu Helena lah yang nanti membangun situs-situs kuno, gereja-gereja kuno yang ada di Israel sekarang ini. Yang kalau kita pergi ziarah itu mama dari ibu kaisar ini yang membangunnya. Sebagai ungkapan terima kasih atas Romawi yang sudah dimenangkan dari incaran-incaran musuh seputar yang ingin mengambil harta-harta itu. Jadi kita bisa lihat next. Ya. Jadi berarti memang secara tradisi tanda salib ini sudah hidup bukan hanya di daerah-daerah tertentu tapi juga hampir seluruh dunia begitu. Misalnya di Irlandia itu kan budaya Gelik. Kemudian di daerah Cina walaupun kaisar-kaisar itu kuat sekali pengaruhnya, dinasti-dinasti, tetapi kita tahu bahwa orang China, tradisi China itu adalah tradisi yang paling tua sejajar dengan Babilonia, Romawi, Mesir, Aztec dan Sumeria. Semua lain mati, hanya tradisi Cina yang hidup sampai sekarang. Nah, apa yang menyebabkan tradisi Cina atau peradaban Cina kuat? Itu kita nggak tahu. Tetapi filosofi yang diletakkan oleh Konfusius itu luar biasa dalam sehingga peradaban Cina sampai sekarang hidup. Salib adalah terutama di provinsi-provinsi selatan, Shantung Selatan dan seterusnya. Itu bagi mereka sejak dahulu sebelum Kristen masuk, tanda salib itu sudah biasa untuk mereka. Walaupun mereka tidak tahu tanda itu, tapi mereka katakan dalam tanda ini kemenangan akan datang. Ya, walaupun itu secara ilmiah untuk menangkal apa yang katakan gelombang geopetik atau elektromagnetik, gelombang negatif itu. Nah, maksud tanda salib itu itu adalah sebuah gerakan yang dibuat oleh orang Kristen gini. Menandai kepalanya, lalu perutnya, kiri kanan. Kalau orang dari gereja-gereja ritus timur begini. Kanan ke kiri. Ya, waktu di Irlandia saya bertemu ada 2 suster dari Eropa Timur. Bajunya kalau jalan itu kayak mau sapu aja itu lantai. Kalau mau masuk begini. Gereja. Saya bilang, suster, kamu itu apa? Afiliasi ke gereja Katolik atau kemana? Ya, Katolik. Wow, begitu. Tapi tanda salib kalian beda. Ya, kita beda, tapi kami tetap mengakui paus. Begitu. Lalu kenapa harus parok di mulut lain? Pakai bunyi-bunyi lagi, astaga. Pakai bunyi-bunyi segala. Dia bilang itu menunjukkan bahwa salib itu manis. Tanda salib itu keselamatan yang membawa kita
merasakan kemanisan Tuhan menyertai. Jadi Tuhan itu seperti gula atau apa yang begitu memperlakukan kita dengan gayanya yang cintanya yang sangat manis. Oh begitu. Bayangkan tanda itu kok dimaknai segala, ayo kan. Luar biasa. Jadi bagi orang Kristen gerakan tangan tersebut itu melambangkan salib di Golgota juga toh. Jadi dengan ini kita merasakan bahwa sungguh-sungguh kita ini mengalami satu tanda yang merangkum seluruh. Karena dengan tanda ini kita juga mengucapkan doa yang trinitaris dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau Tritus Timur, Ortodoks atau daerah-daerah Kaldean, Katolik Kaldean, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah itu. Jadi ini satu tanda yang betul-betul sudah merangkum dari lahirnya Yesus sampai nanti matinya Yesus. Seperti, tahu nggak, doa Salam Maria itu, saya kira tempoh hari saya sampai ini, itu disusun 5 abad baru terjadi, baru direstui. 5 abad loh ya. 5 abad, 500 tahun baru merestui bahwa yang sekarang. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh. Doa sependek itu 5 abad baru disetujui. Astaga. Beda dengan doa kerahiman ilahi yang diajarkan Yesus kepada Faustina tahun 32 sampai 34. Dalam sekejap doa itu diajarkan dan sekarang kita pakai sampai sekarang. Jadi beda. Jadi prosesnya masing-masing itu punya sejarah yang berbeda-beda. Nah, karena itu maka kalau kita merujuk lagi kepada tanda salib, itu artinya tanda yang betul-betul powerful, mantap. Di mana-mana orang naik perahu atau naik apa, tidak perlu ucap doa banyak-banyak juga tidak apa-apa. Hanya dengan begini aja sudah menyucikan diri. Artinya saya menyucikan diri, dengan tanda ini saya menyucikan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan dalam segala situasi hidup. Maka saya yakin Tuhan akan membimbing dan menyertai. Next. Nah, tanda salib dalam kitab suci. Apakah tanda salib ada dalam kitab suci Perjanjian Lama? Ya ada. Dan ini perlu suatu penafsiran karena begini. Kitab suci Perjanjian Lama adalah orang bilang stepping stone atau batu loncatan untuk masuk di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru. Atau jembatan keledai untuk masuk ke dalam perjanjian baru. Maka apa yang tertulis di dalam kitab suci Perjanjian Lama itu memberikan tanda atau indikasi bahwa satu saat itu terungkap dalam perjanjian baru. Seperti Yesaya mengatakan bahwa seorang dara akan mengandung, dara itu maksudnya perawan. Atau kata seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang kemudian akan dinamakan Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Siapa dia? Yesus. Ya, Yesus ya. Yesaya. Kemudian baru di dalam perjanjian lama baru penampakan malaikat Gabriel kepada Maria untuk membawa kabar gembira supaya Bunda Maria menjadi ibu atau pintu gerbang bagi datangnya Sang Mesias, Yesus. Jadi apa yang dikatakan dalam Yehezekiel 9:4 dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepadanya, berjalanlah di tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T atau tau pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi tau itu adalah tanda kesetiaan. Begitu meterai T itu ditulis di situ, itu berarti engkau setia dengan Allah Yahweh dalam segala warna hidupmu. Untung, malang, susah maupun senang, Allah membimbing dan menyertai. Tahu ini kemudian Bapak Ibu, adik-adik orang muda, kalau bertemu dengan romo-romo yang namanya Fransiskan, ya, mereka punya selalu tanda salib itu, tahu itu kayak gini, T seperti ini. Jadi salibnya enggak terus dari ini. Tahu.
Itu yang namanya OFM, OFM Kapusin, OFM konventual, suster-susternya full, yang aliran-aliran Fransiskan, semua salibnya pakai tau ini. Hanya begini. Dan itu dijual juga di toko-toko devosionalia. Saya kira di sini ada. Tidak apa-apa pakai ini tau. Tau itu artinya meterai yang menunjukkan kesetiaanku kepada Allah, dan Allah itu menjelma dalam Yesus Kristus yang kemudian disalibkan di Golgota, dan dengan menaruh salib biasa saja itu juga tanda kesetiaanku kepada Yesus. Itu. Lalu di Keluaran 17:9-14 terjadilah apabila Musa mengangkat tangan lebih kuatlah Israel, tetapi apabila menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Waktu itu perang ya, mau masuk ke tanah terjanji, ada perang itu, dan Yosua diminta untuk begini terus. Jadi itu mau menunjukkan secara simbolik bahwa ketika engkau memandang salib itu, memandang jadi tangan Musa itu ditafsir sebagai atau dimaknai sebagai suatu simbol yang tertinggi. Ketika engkau betul-betul mengangkat tanganmu kepada Tuhan, simbol itu adalah simbol keselamatan yang membuat engkau bisa selamat. Nah, itu kemudian oleh bapak-bapak gereja dilihat sebagai satu bukti bahwa Allah membimbing dan menyertai dan menyelamatkan umat manusia yang dalam perjanjian baru itu Yesus di Golgota. Di gunung Nebo, di situ juga kita kalau ada pernah ada tiang di mana waktu ular-ular itu pagut orang Israel, Allah bilang, buatlah satu tiang, pasang ular di situ sebagai tanda supaya orang pandang langsung selamat. Itu juga suatu pratanda bahwa di dalam perjanjian baru kelak akan kuutus putraku, dan putraku akan membawa keselamatan kepada umat manusia. Next. Lalu perjanjian baru di dalam Wahyu 7:3, jangan merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kamu memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Tahu itu, meterai. Saya mau bilang, kenapa kalau kita baca kitab Wahyu kita susah mengerti? Kenapa? Ayo, susah mengerti ya. Karena kitab Wahyu itu ditulis pada tahun 90 oleh Yohanes, di saat di mana orang Kristen dikejar-kejar, maka Pak Yohanes menulis dalam bentuk, kalau dalam dunia sastra dibilang sastra apokaliptik. Maksudnya sastra yang ditulis tidak langsung terang-terangan, tetapi mencoba untuk menafsir di balik itu, kebenaran di balik itu. Makanya Yohanes itu menulis Wahyu itu dengan simbol-simbol terlalu banyak yang kalau tidak dipahami orang yang nggak ngerti lah, nggak bisa. Nah, ketika dia mengatakan itu, jangan merusakkan bumi tanpa kamu menaruh tanda. Tanda itu artinya apa? Meterai keselamatan yang diberikan kepada setiap ciptaan itu merupakan perlindungan Allah. Jadi jangan macam-macam, jangan merusakkan, jangan menghancurkan apa yang sesungguhnya diciptakan Allah dengan begitu agung dan mulia. Kemudian 9:4, kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Saya kira sama. Lalu 14:1, lalu aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka ditulis namanya dan nama Bapaknya, maksudnya nama Allah. Jadi itu sebenarnya bahwa di dahi atau di dalam tubuh manusia itu, ketika engkau sudah mengaku Yesus, itu artinya dirimu sudah dimeterai dengan tanda keselamatan itu, dan itu tetap dipegang, karena itulah yang akan melindungimu kapan saja. Next. Iya. Lalu Galatia 2:20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Itu artinya apa?
ketika kita membuat tanda salib begitu, itu artinya Kristus yang hidup di dalam diriku. Bapak-bapak gereja bilang, in persona Christi. Kristuslah yang ada dalam diriku. Seperti tadi doa Irlandia, semoga Tuhan, semoga setiap orang saya jumpai hari ini berkenan melihat Engkau dalam diriku. Tidak serta-merta bahwa begitu melihat saya bertemu dengan saya, Romo Fritz, saya muka seperti Yesus. Bukan. Tapi paling tidak sapaanku, caraku, sikapku, perlakuanku terhadap orang itu kalau bisa mengimitasi atau mengungkapkan sikapnya Yesus terhadap orang begitu. Kita nggak akan langsung berubah. Saya bertemu dan orang saya langsung jadi Yesus, jenggot panjang dan sebagainya. Oh enggak. Tapi sikap dasar Yesus ada dalam diriku. Itu yang maksud. Galatia 6:17 selanjutnya, jangan ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Apa artinya? Yesus sudah memberikan tanda-tanda kehadirannya dalam diriku. Artinya apa? Dengan tanda hadirnya dia di dalam diriku, ia sungguh menyucikan saya. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, sebenarnya saya hanya mau bilang ya, kita orang Katolik itu adalah gereja induk dari semua gereja. Karena Yesus sendiri yang menyatakan itu, di atas batu karang inilah kudirikan gerejaku. Gereja-gereja yang lain terbentuk hanya karena persoalan politis atau persoalan teologis praktis. Misalnya 1054 kita pecah dengan gereja Ortodoks yang ada di Bizantium atau yang sekarang tersebar di mana-mana sampai Rusia. Itu hanya gara-gara persoalan politik. Kemudian 1517 pecah dengan Luther, itu gara-gara hanya karena persoalan praktis, di mana Luther tidak mengerti betul apa yang dibilang indulgensi. Indulgensi artinya ajakan untuk bertobat supaya dimurnikan dari dosa dan kesalahan. Nah itu dibuat sedemikian rupa sampai Luther mempersalahkan Paus waktu itu dan akhirnya pecah. 1532 muncul gereja Anglikan yang kita bilang apa? Gereja apa namanya? Anglikan yang di Inggris itu loh. Raja Henry VIII gara-gara mau nikah dengan pembantunya namanya Anna Boleyn, karena dia hanya punya putri, anak cewek. Dia minta izin Paus, boleh enggak aku nikah lagi untuk dapat anak putra? Paus bilang enggak bisa, kamu Katolik kok. Gara-gara itu dia marah, maka dia bangun gereja sendiri. Nah dari situ akhirnya bisa lihat bahwa itu ya gara-gara persoalan perkawinan dia memutuskan diri dari gereja Katolik. Alasannya kan tidak begitu. Maka gereja Katolik adalah gereja induk. Saya waktu kalau saya masih di Palangkaraya, saya bilang mau nikahnya nanti ajak dia masuk Katolik. Enggak pastor, katanya aku harus. Enggak bisa, masa sungai kecil mau ada samudra yang masuk mengalir lewat sungai kecil. Tidak bisa. Sungai kecil harus masuk ke samudra begitu. Kita ini gereja samudra, bukan gereja kanal biasa. Bukan gereja got-got itu, bukan. Gereja Katolik adalah gereja samudra. Yang lain masuk ke sini, tidak boleh kita masuk ke sana. Lucu, penyesatan itu saya bilang. Minta maaf ya, saya omong begini. Karena dari ini kajian sejarah. Jadi bukan saya yang karang-karang. Adalah keliru kalau kita harus masuk ke sana. Tidak, mereka yang harus mau masuk ke kita. Itu kembali kepada jalan yang benar. Begitu caranya. Dari itu. Jadi kita sudah diberikan tanda. Tanda itu diberikan untuk menyucikan kita bahwa kita memang adalah milik Kristus sepenuhnya. Begitu. Karena apa? Sudah diindikasikan sejak awal. Di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Next. Nah, pendapat beberapa bapak gereja. Nah, kita bisa tahu bahwa mengapa tanda salib itu begitu hebat sampai ahli-ahli. Bapak-bapak gereja itu adalah para filsuf, para teolog, para misiolog, para antropolog, para etnolog. Itu bukan kaleng-kaleng itu. Top-top semuanya. Top-top semua. Maka kalau mereka berpendapat tentang iman, saya yang sekolahnya hanya sepotong begini nggak mungkin ubah dong.
Tak bisa. Maka itu hebatnya orang Katolik, gereja Katolik. Karena apa? Sandaran imannya itu basisnya adalah ini ya. Bapak-bapak gereja tidak kaleng-kaleng. Ini orang-orang yang sekolahnya bukan sekolah ya kursus-kursusan, tidak. Mendalami betul. Nah itu Tertullianus misalnya abad kedua loh. Dia bilang ini, dalam perjalanan kita dan pergerakan kita, pada saat kita masuk atau keluar, pada saat berbaring ataupun duduk, apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita menandai dahi kita dengan tanda salib. Itu loh. Jadi gini, Bapak Ibu, kita ini kan manusia modern yang sekarang sibuk sekali. Pulang kerja jam 8 malam atau jam 7. Capek habis mandi duduk sebentar, istri bilang atau ibu bilang, ayo Bapak, ayo mari duduk dulu. Enggak, aku capek, Ma. Terus masuk. Kalau capek, menyerah pada capek, tidur langsung baring gitu. Tidak lagi. Tidak usah doa panjang-panjang gitu. Ya Bapak, saya capek. Tapi engkau tahu, saya kerja keras untuk istri dan anak-anak saya. Saya mau tidur, lindungilah saya. Amin. Cukup begitu kok. Doanya jangan litani dari Roma sampai di Kalimantan. Nanti capek. Dan ya Allah Bapak yang maha baik ini. Tidak, kalau capek enggak usah paksa. Santo Efraim dari Syria dia bilang begini ya. Jika engkau berdoa dan engkau mengantuk, tidak apa-apa karena mengantuk pun adalah doa. Ya astaga. Karena ketika kita mengantuk, napas kita enggak stop, ya kan? Dan tarikan napasmu itu adalah ungkapan doa juga dia katakan. Itu maksudnya bukan tidak berarti tidak doa lagi. Tapi kalau kita lelah sekali, capek, cukup tanda salib dan tidur. Tidak usah doa apanya. Puji Tuhan kalau tidak lelah atau apa, atau memang ini doa. Tuhan terima kasih atas semua anugerah cinta dan kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepadaku sepanjang hari ini dari pagi sampai malam. Engkau tahu Tuhan hari ini saya sibuk sekali bertemu dengan banyak orang. Aku kadang-kadang pusing karena banyak masalah di perusahaan atau ini. Tapi Tuhan bagaimanapun juga Engkau memberikan kekuatan sehingga saya bisa bertahan dan sekarang saya mau tidur. Tuhan lindungilah aku. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tidurlah. Begitu. Doa enggak usah panjang-panjang. Atau Bapak kami saja atau salam dia satu kali tidur tapi tanda salib. Itu. Next. Itu Santo Cyrillus. Belum kembali. Cyrillus dia bilang. Dia bilang, mari kita jangan merasa malu untuk menyatakan Yesus yang tersalib. Biarlah tanda salib menjadi meterai kita. Coba. Kadang-kadang orang malu, saya heran ya. Saya sastrawan. Saya diakui secara nasional sebagai seorang sastrawan. Teman-temanku muslim semua. Kemarin seorang kritikus sastra dari Makassar, Andi Mahrus, itu kritikus yang ditakuti. Dia minta saya, Romo Fritz, tolong 2 buku puisimu. Saya tulis sudah 5 puisi buku-buku saya. Tolong 2 yang terakhir terbit, saya kasih. Begitu dia terima, tadi malam dia chat saya, dia bilang, Romo Fritz, saya baca puisimu. Puisimu itu bernas, sangat dalam, sangat bagus, penuh dengan hikmah. Nah, lalu dia bilang saya suka satu puisi kecil tentang perjalanan itu, tentang perjalanan. Romo, saya akan membuat catatan kritis, boleh nggak? Saya buat. Nah, ternyata bukan hanya itu, juga teman-temanku yang dari Negeri Poci, itu satu grup kami, Negeri Poci. Dari mereka mengapresiasi, mereka sungguh menghargai. Dan yang saya lihat bahwa di dalam apa itu juga kami ada beberapa dulu Joko Pinurbo, kemudian ada satu Junaidi, beberapa orang-orang itu malu sekali berbicara tentang iman Katolik di dalam grup kami. Saya membongkar, saya selalu tulis tentang Katolik, pokoknya iman kita. Sesudah itu baru akhir-akhir ini mereka terbuka. Sebelum-sebelumnya mereka malu. Nah, ini kelemahan orang Katolik. Mereka itu mau menjaga jabatan, menjaga harga itu, terus mereka tidak menonjolkan iman. Padahal di grup kami itu, teman-teman muslim itu omong tentang kekristenan muslim, iman, ajaran iman mereka luar biasa. Kita punya mereka sembunyi. Ketika saya masuk di grup Negeri Poci, baru mulai saya bongkar itu, mulai mereka ikut-ikutan. Dan mereka menghargai saya. Saya bilang, taruhan kita itu adalah kualitas di dalam mengungkapkan iman.
Kalau engkau ini juga Tuhan Allah juga mengakui engkau itu malu-malu mengakui engkau. Nah, itu toh. Tapi kalau kita betul-betul mewartakan, karena iman Katolik itu adalah iman yang misioner, iman yang harus diwartakan, iman yang bukan ditaruh di bawah gantang. Tidak, cahaya itu harus di atas bukit, harus memancar gitu loh. Tapi orang Katolik di zaman sekarang, saya kadang-kadang kasihan betul. Coba perhatikan kalau makan di warung. Apakah ada umat yang mau tanda salib? Oh jangan, jarang. Karena mereka malu dan teman-teman dari gereja lain mereka hanya begini. Terus kita juga begini. Terus makan. Tanda salib lah. Tidak usah malu untuk buat tanda salib. Nah kita sering malu, itu sayang sekali. Lanjut, next. Kemudian Santo Efraim dari Syria. Tandailah seluruh kegiatanmu dengan tanda salib yang memberi kehidupan. Itu artinya. Tanda salib adanya tanda yang memberi kehidupan. Why? Mengapa? Karena Allah adalah sang pemilik hidup. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Semuanya warna hidup kita itu dimiliki oleh Tuhan. Saya di sini tanpa Pudo Korban saya ulang-ulang toh. Sejarah hidup kita itu adalah dari kandungan dari kandungan ke kandungan. Kandungan mamah jalan sebentar. Terus masuk kandungan bumi. Toh? Lintasan hidup ini kita jalani hanya berapa tahun? 70 jika kuat lebih dari itu penderitaan. Mazmur 90 ayat 10. Kita hidup ini. Tidak ada yang orang kaya sekalipun yang sogok Tuhan Allah untuk tetap aku mau hidup 1 juta tahun. Mana ada. Tidak bisa sampai saatnya harus mati. Dari kandungan ibu 9 bulan kita di sana. Keluar 70-80 jika kuat. Atau 100 ya sudah. Terus harus masuk kandungan bumi. Jadi kembali ke asal. Kita itu titipan langit melalui kandungan seorang ibu. 9 bulan. Kandungan ibu adalah terminal menanti masuk dunia. Dunia adalah terminal menanti masuk surga. Gitu loh. Dan harus masuk melalui kandungan. Keluar dari kandungan, masuk dalam kandungan untuk kembali ke sana. Siapa yang pemilik hidup? Ya Tuhan. Maka Efraim betul. Tandailah karena dia adalah sumber kehidupan yang membuat kita tidak bisa mengelak. Bapak Ibu, kita sekarang hidup di dalam zaman modern. Ya, dulu waktu saya di Irlandia, saya itu dengan teman saya dari Eropa Timur, ini dari Eropa Timur. Kami dua itu setiap hari Sabtu, Jumat, kami pakai sepeda sampai bawa semua perlengkapan tenda dan sebagainya, kami di pedalaman. Di gunung-gunung Nah di sana kan ada rumah-rumah di pedesaan itu. Kami bangun tenda, kami ini. Malam-malam kami pergi bertemu dengan orang-orang yang itu. Bertamu di rumah-rumah itu. Ternyata waktu bertamu mereka juga cerita. Mereka bilang begini. Saya nggak pernah beritahu bahwa saya pastor. Mereka bilang, engkau datang dari mana? Saya orang Indonesia. Yang teman saya kan tinggi besar, gagah. Saya hitam. Jadi mereka suka dengan saya karena saya hitam mungkin ya. Seperti dulu kalau orang bule kita suka bule. Jadi mereka perlakukan bagus, diberi ini. Dia bilang, kamu sekolah apa? Saya bilang, saya studi komunikasi di sini. Wow, very good. Kau studi komunikasi. Nah, ini masa depan kita ini tidak tahu seperti apa. Ya, disertai dengan komputer, digitalisasi dan sebagainya. Nggak tahu generasi muda kita ke masa depan itu nanti seperti apa. Itu 20 tahun lalu loh mereka sudah omong. Lah seperti di Belanda, iman tidak ada lagi. Di Jermania masih di Prancis. Untung Irlandia ini yang masih bagus. Tapi tidak tahu bagaimana masa depan yang akan datang. Orang-orang muda tidak lagi ke gereja. Sekarang hanya opa-opa dan oma-oma yang masuk di gereja. Masa depan itu seperti apa nanti ya? Gitu. Jadi ternyata orang Eropa yang adalah pencipta teknologi-teknologi yang canggih itu, mereka juga mengalami kecemasan karena kemunduran iman. Apalagi kita yang ada di sini, saya pikir orang-orang tua itu pasti cemas melihat cucu atau anak cucu yang ini. Makanya tadi saya bilang, puji Tuhan grup ini anak-anak muda masih aktif.
masih gagah, masih membuktikan bahwa orang muda imannya, pintu hatinya diketuk Tuhan. Karena mereka inilah yang akan ini. Eropa hancur menjadi satu benua yang rusak karena sekarang itu rusak betul-betul karena iman tidak ada sebagai fondasi lagi. Bukti bahwa sebuah negara yang besar atau benua yang besar yang hancur, Eropa itu iman tidak ada, makanya semua semraut. Coba ke Belanda lihat, di taman-taman kita lihat itu kayak binatang aja atau apa. Hidup sudah tidak ada moralisasi lagi, moral, demoralisasi, desakralisasi, kehancuran nilai-nilai iman sudah rusak karena iman tidak dibangun di sini. Puji Tuhan, kita orang Katolik di Indonesia ini masih mantap. Dan karena itu maka anak-anak muda itu sungguh sangat diharapkan untuk menjadi fondasi dari iman masa depan. Ketika kita harus bersaing dengan semua yang sistem digitalisasi, apalagi artificial intelligence sekarang. Tahu nggak? Pencipta artificial intelligence sekarang mengundurkan diri dari Google karena dia menyesal. Dia menciptakan AI itu yang merusakkan masa depan. Dia menyesal, coba buka, lihat. Dia kecewa, dia aduh, kenapa saya menciptakan ini yang nanti merusakkan masa depan. Seperti ketika Einstein menyesal ketika dia menciptakan bom atom, relativisme. Ilmunya itu yang dipakai untuk menciptakan bom atom untuk menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima. Ketika bom dijatuhkan di sana dia katakan, aduh saya menyesal mengapa saya membuat teori ini sehingga orang mengadaptasinya untuk menciptakan bom atom. Nah sekarang pencipta AI juga menyesal. Baru-baru dia deklarasikan diri, no, aku keluar dari Google, terserah, saya tidak mau melanjutkan itu lagi karena saya menyesal generasi muda atau manusia masa depan bisa rusak. Itu loh. Next. Ya. 10 menit. Oke, tanda salib sebagai tanda penyucian diri. Saya pikir ya, betul. Sucikan diri toh. Artinya apa? Dengan menandakan ini, biasa selalu bilang, marilah kita menyucikan diri dan kita dengan membuat tanda salib. Itu artinya ketika kita mengatakan begitu, itu berarti bahwa kita membiarkan Yesus menyucikan pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Dosa kita itu datang melalui 5 pintu, 4 pintu. Dosa pikiran, apa? Pikir jelek tentang orang terus. Kalau bertemu lihat mukanya, manusia satu ini setan betul dia. Nah, kita pikir belum apa-apa, belum bertemu ngomong, kita sudah menilai dia setan. Dosa pikiran ya, dosa perasaan, iri, benci, dendam, marah, iri hati. Lihat orang tampil agak lebih baik, itu pasti, apa itu? Iri. Orang Indonesia, orang Asia itu tukang iri paling banyak. Kita suka iri, betul. Lalu dosa perkataan, ngomong orang. Kalau bertemu ngomong orang 1 jam tidak pernah selesai, kejelekan orang maksudnya. Omong orang punya kebaikan hanya 3 menit atau 5 menit. Sudah itu 1-2 jam, orang punya kejelekan, kasihan. Dari kita omong orang punya kejelekan itu, seakan-akan kita ini malaikat agung yang berbicara tentang orang itu yang seperti setan. Dari kita malaikat, dia setan. Enak aja. Ingat prinsip psikologi modern, dia kata begini. Ketika engkau membicarakan kejelekan orang, dalam waktu yang sama, di tempat yang berbeda, orang juga omong kau. Omong kau punya jelekan. Jangan pikir kita imun. Orang tak pernah soroti kita. Makanya kalau orang omong orang itu ukur-ukur. Jangan los terus. Karena engkau bukan malaikat. Kita semua ini kadang-kadang malaikat tapi setan juga. Gitu loh. Jadi itu dosa perkataan. Yang berikut adalah dosa perbuatan. Dosa buat ini lakukan, tahu toh dosa perbuatan apa aja. Nah, semua dosa yang datang melalui pintu-pintu ini di sini bermuaranya. Dosa, untuk menghapus dosa itu hanya ada 2 perasaan mulia. Sesal dan tobat. Dan gereja Katolik begini. Konstruksi iman gereja Katolik, cek. Gini. Saya sekali lagi saya bertemu dengan teman-teman yang sastrawan itu, mereka selalu katakan, Romo, kami begini-gini, hanya secara sosial kami tidak berani omong yang ini. Tapi secara diam-diam kami harus mengatakan,
gereja Katolik begini. Jadi semakin aku bergaul dengan Islam yang kelihatan kayak fanatik, semakin saya menyadari, tidak menyesal saya jadi Romo dan tidak menyesal saya jadi orang Katolik. Mantap. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang bergaul dengan banyak orang, kalau bisanya bertemu dengan orang itu, mestinya membuat Anda makin lebih hebat, bukannya penakut. Tanda salib aja nggak berani, astaga. Kalau bertanda salib, gitu. Oke, berikut, lanjut. Oke, lanjut. Ya, lanjut deh. Lanjut. Karena itu sudah dijelaskan semua. Lanjut. Nah, dalamnya makna tanda salib. Pertama, kemanunggalan dari Allah Trinitas. Begitu kita bilang begini, you satu, kita satu. Unitas, menyatu dengan Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, silakan, welcome to my heart. Masuklah, rajailah hidupku, rajailah pikiranku, perasaanku, perkataanku, dan perbuatanku. Manunggaling kaula Gusti, gitu loh. Lanjut, belum. Salib, belum deh. Salib melambangkan keadilan Allah yang menunjukkan betapa dalamnya kejamnya akibat dosa kita. Sehingga Allah sendiri yang menebus dengan wafatnya. Gitu loh. Jadi kita susah, menderita. Allah yang menciptakan kita dengan cinta, memberikan pikiran dan perasaan. Sebenarnya begini, Allah nggak perlu jadi manusia lagi. Nggak perlu karena sudah diberikan pikiran dan perasaan. Jadi manusia bisa selamatkan diri. Bisa hidup baik-baik, kan masuk langsung tembus surga. Tapi manusia buat dosa. Maka Allah turun masuk dalam sejarah hidup manusia supaya membawa manusia menyadarkan bahwa kamu telah jatuh dalam dosa. Datang melalui 4 pintu tadi, dan sekarang aku datang untuk menghantar kamu, menyebut kamu untuk masuk ke dalam kerajaanku. Lalu salib menunjukkan kasih Allah yang terbesar, yaitu bahwa menyerahkan nyawa bagi kita, berkorban. Korban, Yesus berkorban demi kita. Berikut. Dan salib merupakan tanda keselamatan, kemenangan orang-orang Kristen yang disebabkan oleh kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Itu aja. 4 hal ini. Kalau ini menjadi dasar bagi kita, atau kesadaran itu walaupun kita nggak hafal banget, tetapi kalau sadar akan hal ini, kita sungguh-sungguh bangga bahwa salib adalah tanda kemenangan yang mestinya menandai saya sepanjang saya hidup. Next. Nah, tanda salib dalam perayaan Ekaristia, saya kira begitu kita masuk kita tanda salib. Lalu begitu waktu baca Injil kita gini, ya tanda salib kecil gitu ya. Apa maksudnya? Tuhan, semoga firman-Mu yang saya dengar itu nyantol di sini. Di sini menyucikan saya punya pikiran, menyucikan perkataanku, menyucikan semua perasaan dan perbuatanku. Itu tanda maksudnya. Jadi gini. Jadi biasanya tidak perlu diucapkan begini. Ya Tuhan, semoga sabda-Mu bersemayam di dalam diriku. Cukup begitu aja. Tuhan, bersemayam itu kan kata halus toh. Ya Tuhan, semoga sabda-Mu itu tinggal dalam diriku, bersemayam. Ya, lalu kemudian sebelum Injil lanjut. Kemudian nanti tanda salib itu juga dibuat waktu perayaan Meriah. Uskup biasa buat tanda salib, dia biasa berkat 3 kali begini. Saya nggak boleh, saya cukup 1 kali. Sapu rata. Uskup harus begini. Gitu loh. Ya. Lalu kemudian ritus penutup ya berkat. Kemudian berkat waktu 3 kali, waktu misalnya uskup mau taruh dupa atau imam tangan itu harus berkat lagi dupa itu loh. Itu. Begitu. Itu tanda salib. Begitu. Lalu waktu absolusi, Tuhan kasihanilah kami, tetapi oleh liturgi baru nggak perlu absolusi, cukup Tuhan kasih, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita sampai kehidupan yang kekal. Biasanya dulu begini, setelah imam ucap begini kita gini, tapi sekarang nggak perlu kan. Absolusi hanya bisa didapat ketika di pengakuan. Silakan.
Nah, ada 21 manfaat. Ini saya ambil dari internet. Ada 21. Terus kita skip aja. Pertama itu berdoa. Ketika kita memulai dan mengakhiri doa-doa kita dengan tanda salib, mungkin kita tidak menyadari bahwa tanda salib itu adalah sebuah doa. Itu namanya doa dalam bentuk simbol. Gitu. Makanya tadi saya katakan, tanpa mengucapkan itu juga cukup begini, merupakan simbol. Simbol doa. Seperti kalau orang Islam pergi keliling Ka'bah 7 kali atau lempar itu batu, itu simbol. Begitu. Kemudian, ya berikut adalah membuka diri kita terhadap rahmat. Jangan membuat tanda salib kita seakan-akan Tuhan, silakan masuk dalam diriku. Rahmat keselamatan, kesuksesan dalam rencana dan karya-kiranya menyertai saya. Lalu menguduskan hari kita atau hidup kita sepanjang hari ini, mulai bangun tanda salib begitu. Semoga sepanjang hari ini hidupku dikuduskan sampai sore ketika saya mau tidur lagi. Tidurku juga dikuduskan dan diselamatkan supaya besok pagi saya bangun lagi seperti itu. Kemudian berikut komitmen seluruh diri kita kepada Kristus. Menaruh seluruh komitmen kita kepada Kristus, lalu mengingat kembali misteri inkarnasi, karena Bapa, Putra dan Roh Kudus itu inkarnasi, lalu mengingat kembali kisah sengsara Yesus. Salib ini artinya bukti bahwa Yesus pernah menderita. Maka begini, hidup kita itu merupakan jalan salib. Ada berapa jalan salib? Berapa? 12 ya. Nah, Yesus jatuh berapa kali? 3 kali. Yesus jatuh ketiga kali jatuh. Dia jatuh pertama bangun, jatuh kedua bangun, jatuh ketiga bangun, sehingga dia sampai Golgota, lalu meninggal, bangkit, maka terciptalah Paskah. Dalam perjalanan hidup seringkali kita mengalami kesulitan, penderitaan dan sebagainya. Pikul salib, tabah, sabar, supaya Anda mengalami suasana haleluya. Kalau tidak bisa. Lalu kemudian mengingat kembali kisah sengsara Tuhan. Betul. Lanjut. Lalu mengingatkan kita pada Allah Tritunggal, memusatkan doa-doa kita kepada Allah. Jadi doa ini merangkum semua kesimpulan umum dari semua doa hanya dengan ini. Terus kemudian prosesi dengan mengatakan itu kita akan menyapa Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Menyatakan iman kita, memohon kuasa nama Allah gitu. Lanjut. Lalu kemudian menyatukan diri dengan Kristus, memohon penyertaan dalam penderitaan kita dan menegaskan kembali baptisan kita. Semua ketika ini perayaan baptis dan sebagainya selalu akan begini. Inisiasi. Sakramen inisiasi baptis, karisma selalu ditandai dengan tanda salib. Lanjut. Lalu untuk menghindarkan kita dari kutukan, membuat kembali diri kita dalam gambar Kristus. Jadi kita adalah imago Dei, gambaran Kristus. Dengan menyucikan diri kita, kita akan menyerupai Kristus. Menyerupai Kristus, maka dibilang impersona Christi. Yang berikut menjadi menjadi prajurit Kristus. Prajurit artinya kita berani untuk bisa menghadapi hidup dengan mengandalkan Tuhan. Gini, mengandalkan Tuhan. Aku tidak jalan sendiri, tapi Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai. Saya itu di Kalimantan misalnya, kadang-kadang di pedalaman itu, saya dulu kalau sekian lama 14 tahun, saya sebenarnya mau keluar dari imam. Karena di pedalaman setengah mati soal perlakuan orang terhadap kita, kadang-kadang tidak menghargai, kita diperlakukan kurang bagus. Tidak seperti di sini kalau imam diperlakukan dengan rasa apresiasi. Di sana karena kita dipanggil nama saja, kalau kita datang kecepatan, misalnya harus sore tiba, tapi saya datang jam 10, nanti dibilang gini, maaflah kami nggak siap makanan untuk sampean, nanti untuk malam aja. Jadi selama siang itu nggak bisa makan. Kalau saya tidak bawa apa-apa ya tahan lapar aja. Sedih aku mau keluar waktu itu.
Saya kalau keluar, kira-kira aku kan pintar, saya bisa jadi penulis, saya bisa jadi ini. Tapi kok mati-matian saya tetap tahan itu loh, 14 tahun. Saya nggak tahu kenapa ya. Karena saya pikir ya kalau di luar pun, waduh, pasti saya tidak jelek banget itu, pasti baguslah hidupku. Tapi kok bertahan sampai sekian ini? Itu karena apa? Tuhan memang memanggil saya dan menyucikan saya, memberikan ketabahan, peneguhan, rasa kanjang, sehingga saya bertahan. Kadang-kadang air mata Bapak Ibu, tapi saya tahan. Sampai pernah saya bertemu, saya dan Tanto Yahya itu dan musisi-musisi besar beberapa yang mereka Romo Fritz waktu saya rekaman. Romo, kenapa Romo siksa diri? Itu Tanto Yahya. Mengapa Romo siksa diri di Kalimantan? Romo kalau jadi penyanyi mantap, pencipta lagu lagi, musisi lagi. Masa jadi, saya tidak tahu ini Bang Tantoi, tetapi kalau Anda bisa menjadi seperti saya baru mengerti. Saya kalau jelaskan Anda tidak ngerti. Gitu ya. Ya, bayangkan begitu. Jadi itu semua karena memang Kristus sudah menandai kita, maka apapun sulit, ya sudahlah, penyerahan sajalah. Lanjut. Sudah. Mengusir roh jahat dan memeteraikan diri kita dalam roh. Ya, saya kira itu semua sama. Bagaimana dengan itu ya, kita mau naik atau apa, dengan begini kita merasa bahwa Tuhan menyucikan, menyertai, maka kita pasti akan dilindungi. Kemudian memeteraikan diri kita dalam roh. Lanjut. Dan membuat kita untuk bersaksi bagi orang lain. Jadi itu. Jadi jangan lupa ya bahwa orang Katolik, iman Katolik adalah iman misioner. Maksudnya iman yang harus diwartakan dengan perkataan dan perbuatan. Jadi melakukan tanda salib itu adalah perbuatan. Kita enggak hanya omong tetapi dengan ini. Nah, ini yang membedakan kita dengan, maaf ya, gereja-gereja lain. Maka yang khas dalam diri kita, dalam gereja Katolik itu, jangan sampai disembunyikan hanya karena rasa malu. Itu apakah waktu makan di restoran, di rumah, kalau di rumah ya pasti otomatis orang pasti sembahyang, tapi di tempat-tempat umum itu. Misionaritasnya iman Katolik itu harus ditunjukkan, jangan hanya oleh Romo, para biara-biara, oleh umat. Karena umat Katolik sekarang adalah, menurut saya ya, saya pernah Om dan Uskup Sutikno, saya bilang, Monsinyur, umat Katolik Surabaya itu begini. Oh, apa maksud? Monsinyur, mereka ikut SEP, organisasi-organisasi kategorial itu, kita nggak pernah bayar mereka. Mereka sendiri, misalnya sekolah SEP, itu mereka bayar sendiri, tapi demi kepentingan gereja. Iya ya, maka harus diapresiasi Monsinyur. Betul ya, itu umat gereja Katolik Surabaya itu gini loh. Bagi saya, begini. Nah, seperti siang ini, untuk apa buang waktu? Maaf ya, kalau untuk kita ini kan hari apa ya? Hari Sabtu. Lebih baik kita jalan keluar untuk enjoy daripada kumpul begini. Kalau bukan Tuhan yang ketuk ini, nggak datang siang ini di sini. Dan anak-anak muda tidak leading kita sampai begitu bagus performa sebuah ibadat yang gagah dengan musik yang komplit. Ini semua nih. Ini karena Tuhan ketuk ini. Tanpa Tuhan ketuk ini, anak muda sudah ke Pacet, akan kemana-mana. Ya, atau ke mall atau ini. Anda adalah piranti rahmat Tuhan yang dipakai. Bagi saya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kira itu kita tutup ibadat ini dengan doa singkat. Bukan tutup ini, tapi firman ini. Allah yang maha baik, terima kasih karena Engkau berkenan membuka pintu pikiran, perasaan, perkataan kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mohon semoga Engkau meneguhkan semua hikmah yang kami dengar ini, terutama supaya kami sungguh-sungguh menjadi saksi atas iman dengan penuh keberanian di tengah dunia yang glamor ini. Bantulah kami untuk tetap membuka pintu hati kami agar Putra-Mu Yesus hidup dalam diri kami. Demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, terima kasih Romo. Setelah ini kita udah tahu apa itu sih kuasanya dari tanda salib ya Bapak Ibu.
Siapa yang merasa terberkati pada siang hari ini karena mendengarkan firman, mendapat hal baru? Nah, saya melihat banyak, mungkin boleh satu atau dua orang sharing, mungkin mengalami kebaikan Tuhan. Oh, mau sharing? Oh, kirain mau sharing juga nggak apa-apa. Ada Bapak Ibu, silakan. Shalom semuanya. 4 hari yang lalu saya mengalami jatuh kepleset di kamar mandi. Memang biasanya sih saya kalau sabunan kaki kan agak ngangkat gini. Tapi saat itu saya sepertinya tidak nyadari kalau busa itu banyak. Habis itu saya jatuh, saya hanya bilang, ya bengok-bengok sama Tuhan Yesus sendiri karena tidak ada yang nulungi. Tuhan Yesus, tolong Tuhan sembuhkan saya saat ini. Terus saya merasakan pada saat ngomong gitu tuh badan saya tuh merinding gitu ya. Merinding, habis itu saya ya cuman terima kasih Tuhan kau sudah sembuhkan saya. Dan puji Tuhan bahwa saya hari ini juga enggak apa-apa dan enggak ada yang keseleo atau enggak ada yang retak atau apa. Kebaikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ya kuasa Tuhan Yesus. Ada lagi mungkin? Silakan. Wah, boleh. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari. Halo. Kebaikan Tuhan yang saya alami adalah pagi tadi sebelum saya berangkat ke PD ini. Sebelumnya saya rencananya tuh hari ini nggak bisa datang ke PD karena ada suatu hal. Tapi puji Tuhan, Tuhan melancarkan semuanya. Akhirnya saya bisa datang ke sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, kebaikan Tuhan lagi adalah ketika tadi saya mau berangkat, mau menjemput ke OC, saya tabrakan dengan motor di daerah Nginden. Jadi posisinya itu ada truk sampah, lalu di sini tuh ada motor, dan dia tuh di tengah-tengah, udah di bel, nggak mau minggir, nggak mau ke kanan ke kiri atau maju ke depan. Akhirnya tiba-tiba dia tuh ngerem dadak. Saya juga spontan kaget, langsung nabrak gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu menyelamatkan anaknya itu. Saya tuh nggak jatuh di losor. Padahal di belakang tuh masih ada motor-motor dan mobil bahkan. Dan di situ saya cukup shock. Tapi di situ saya juga, biasanya saya ini kalau kena kejadian kayak gitu ya otomatis langsung refleks marah kalau nggak mengeluarkan kata-kata mutiara. Tapi puji Tuhan, saya cuman bilang ke orangnya yang di depan itu, Mas lain kali hati-hati dong, jangan di tengah jalan kalau memang kalau beliaunya itu tidak mau jalan duluan gitu. Akhirnya dari situ saya kayak menerima istilahnya ya berusaha untuk memaafkan meskipun ya lumayan kaget dan lumayan sakit gitu kan ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik sampai saya tuh benar-benar nggak sampai jatuh, bahkan pengendara-pengendara yang lain itu juga terselamatkan gitu. Itu Tuhan sungguh baik. Puji Tuhan, sungguh Tuhan baik, amin. Bapak Ibu, kita percaya ya, kalau kita mau memulai sesuatu, kita melakukan tanda salib, kita percaya bahwa Tuhan tinggal di dalam hati kita, pasti kita dalam perlindungannya, amin. Amin. Setelah ini kita mau menyiapkan persembahan yang terbaik, karena Bapak Ibu semua adalah bagian dari persekutuan doa ini. Kita juga membutuhkan support dari Bapak Ibu, maka dari itu kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Give thanks with a grateful heart.
Let the poor say I am free because of what the Lord has done for us. His praise. Saya mengundang Ibu Devi Joana untuk pengumuman. Oke, cepat saja ya. Minggu depan kita masih rangkaian katekese untuk bulan Desember sampai dengan Januari. Tetapi minggu depan kita nggak di sini ya, saudara terkasih, karena kita digusur. Jadi kita nanti tanggal 14 Desember PD-nya di Geraha Family G23. Patokannya seberangnya Clubhouse ya. Patokannya seberangnya Clubhouse. Jadi kita ini PD terakhir di sini untuk bulan Desember ini. Jadi Sabtu depan sama Sabtu depannya lagi di G23. Doa Rosario yang manjur oleh Romo Paulus. Ya, Romo Paulus dulu di paroki ini. Lalu pengumuman yang lain, ada buku karangan dari Romo Fritz, Berjalan Bersama Sang Sabda. Ini seharusnya 74.000, untuk Avila didiskon jadi 50.000. Masih ada 13, harus habis, tolong dibeli. Tinggal berapa? 11. Masih 11 tolong harus dibeli karena ini untuk membantu pembangunan SVD ya. Jadi nggak boleh tersisa, harus beli ya. Oke, pelayanan doa bagi saudara terkasih yang butuh doa, silakan nanti di pojok itu kita akan didoakan oleh tim doa. Ada yang lain? Cap, kembali dibuka cap. Pengajaran setiap Jumat jam 6:30 sampai jam 9. Mulai kapan ya sekolahnya? Mulai Mei. Sekolahnya mulai Mei. Yang belum jadi murid ini harus ikut ya. Ada yang belum lulus harus ikut. Supaya lebih lagi cinta, lebih lagi tadi Romo Fritz ngomong supaya orang karismatik tuh doa spontan gampang, nanti kasih renungan gampang, apapun gampang ya. Lalu untuk teman-teman yang tempo hari menjadi panitia untuk perayaan ulang tahun Avila yang ke-16, setelah PD ini tolong tinggal, jangan pulang dulu ya. Kita ada sedikit evaluasi, lalu kita pembubaran panitia, yang lainnya boleh pulang. Oke? Sudah ya? Sudah. Terima kasih atas kehadirannya, benar-benar kami menunggu minggu depan di G23. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Devi atas pengumumannya. Ada yang berulang tahun mungkin teman-teman. Gak ada ya? Oh ada, boleh Romo, mohon. Ada lagi Bapak Ibu? Gak ada ya? Boleh tahu usia? Ya. Jadi Bapak Ibu, Ibu Nini usia ke-44 tahun. 44 tahun ya. Tepuk tangan. Ada orang pernah bilang begini, usia itu tidak tergantung pada berapa banyak lilin yang Anda tiup, tapi tergantung pada elastisitas roh dan semangat akal budi. Kalau Anda tetap mengandalkan elastisitas roh, maksudnya mengandalkan doa dan sebagainya, dan semangat akal budi selalu mau ikut tahu banyak hal, itu Anda akan tetap merasa muda. Lilin tidak penting. Jadi sebenarnya harus 44 lilin ditiup di sini ya. Tapi nggak perlu, karena kita mengandalkan elastisitas roh, menjadi manusia pendoa dan menjadi manusia yang berpengetahuan, maka apapun usia yang kita raih, kita tetap ini tetap merasa muda. Ya, oke. Mari kita bersatu dalam doa, mendoakan Bu Nini dan nanti mohon berkat dari Tuhan, berkat penutup. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sumber kehidupan, Engkau telah menyulam hidup kami melalui kandungan seorang ibu. 9 bulan kami berada di sana, khususnya hamba-Mu yang merayakan ulang tahun. Dan pada akhirnya mengalami peristiwa kehidupan dalam rentang usia sampai saat ini. Semua kebaikan-Mu sungguh kami tidak sanggup membalas. Tetapi kami ingin bersyukur bersama hamba-Mu, Bu Nini yang merayakan ulang tahun.
Bersyukur atas semua peristiwa hidup, pengalaman hidup dengan segala warnanya. Engkau memberikan rahmat ketabahan, kekuatan, dan rahmat cinta bagi hamba-Mu ini, sehingga ia boleh mengalami betapa penyertaan-Mu sungguh-sungguh senantiasa kuat, dalam, dan panjang terhadapnya. Maka urapilah hamba-Mu ini, berikanlah rahmat kesehatan jiwa raga, sukses dalam segala rencana dan karya. Semoga ia menjadi saluran rahmat-Mu kapan dan di mana saja, dapat mewartakan kehadiran-Mu sebagai seorang Katolik sejati, dan karena itu bimbinglah dia agar ia sungguh-sungguh menjadi piranti rahmat-Mu. Dan kami mohon bagi kami semua yang siang hari ini ikut mengambil bagian dalam ibadah kami ini. Kaum muda kami yang kami sungguh kasih, cintai, mereka adalah fondasi gereja masa depan. Bantulah mereka, urapilah pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan mereka, agar mereka sungguh-sungguh berkembang menjadi generasi muda yang sangat kami harapkan untuk gereja dan bangsa kami. Bantulah mereka, tampilkanlah kehadiran-Mu melalui hati, pikiran, perasaan, dan perkataan mereka. Dan bagi kami semua yang hadir di sini, para senior, bantulah kami, berikanlah kami juga kemampuan untuk senantiasa menghadirkan diri sebagai saluran rahmat-Mu bagi anak, cucu, dan setiap orang yang kami jumpai dalam hidup sehari-hari. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Semoga Engkau berkenan membimbing menyertai kami, agar kami menggunakan waktu sisa ini sampai sore dengan baik, dan mampu untuk melihat kehadiran-Mu dalam semua pengalaman di hari ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, mereka yang kita doakan dalam ibadah suci ini, dan semua apa yang kita lakukan dalam sisa hari ini dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan kehadirannya di PD. Jangan lupa di G23. Yuk saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita terakhir kali mau memuji Tuhan. Kita mau sorakan haleluya. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkata selamanya. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkatku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku.